Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Diardo Damanik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proposal bisnis jasa IT klinik dan networking untuk melengkapi tugas komunikasi dan etika profesi dengan dosen Ibu Eliani. Berikut ini untuk halaman pengesahan, judul bisnis jasa IT klinik dan networking, nama Andika, jurusan informatika, Universitas Mercu Buana, email dikadamanik@gmail.com. Untuk luaran atau hasilnya nanti instalasi dan maintenance. Dan untuk kata pengantar, langsung saja saya lewati. Oke, kemudian halaman berikutnya daftar isi. Di sini terdiri dari lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yaitu latar belakang dan pendirian usaha, nama dan tempat usaha, prospek pasar, manfaat sosial, teknologi dan bahan baku industri, hukum, keuangan, bab 2 aspek pemasaran, gambaran umum pasar, analisis pemasaran, strategi pemasaran, analisis pesaing, dan peluang pasar. Kemudian bab 3 aspek produksi, produk dan jasa, proses produksi, bahan baku, analisis kebutuhan dan rencana pengembangan SDM, rencana pengembangan usaha, keberhasilan usaha, dan analisis SWOT. Bab 4 aspek keuangan, asumsi dan rencana anggaran biaya. Dan yang terakhir, bab 5 penutup, berisi simpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang pendirian usaha. Perkembangan dunia teknologi dan informasi pada saat sekarang begitu cepat dan selalu mengikuti pergerakan masyarakat. Hal inilah yang membuat ketergantungan antara masyarakat dan komputer, serta kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan yang lainnya dalam jarak yang jauh melalui fasilitas jaringan internet, sehingga masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, dan tidak sedikit dari masyarakat awam mengalami kendala dalam menggunakan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya. Dari penjelasan di atas akan menjadi landasan utama bagi saya dalam mendirikan usaha di bidang IT. Beberapa hal yang menjadi faktor utama pendirian usaha IT klinik dan networking yaitu masyarakat yang menggunakan ataupun mempunyai PC sering mengalami kendala masalah dalam perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada PC, baik untuk software maupun hardware. Kemudian masyarakat sangat membutuhkan layanan internet dalam mengakses informasi yang berkembang, baik untuk dipakai secara pribadi maupun organisasi. Kemudian kebutuhan pribadi maupun organisasi untuk membuat sebuah sistem informasi tentang organisasi itu, yaitu website. Kemudian keinginan masyarakat untuk mempunyai sebuah akun di dunia maya melalui web blog pribadi atau komersil sebagai bagian dari jejaring sosial untuk berbagi data, musik, tutorial, dan banyak lagi. Kemudian kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam berbagai masalah yang mereka hadapi di bidang IT. Dengan pelayanan konsultasi IT, kami menyediakan jawaban untuk itu. Poin 1-2, nama dan tempat usaha. Usaha pelayanan jasa ini merupakan rintisan usaha baru yang saya beri nama Interop Komputer, IT Klinik dan Networking yang mencangkup instalasi komputer, instalasi jaringan lokal, konsultasi gratis masalah IT, servis hardware dan software, serta penjualan aksesoris komputer. Untuk lokasi usaha akan kami dirikan di Ruko Golden 8, Blok E20, Gading Serpong, Tangerang Selatan. Poin selanjutnya prospek pasar. Adapun prospek pasar yang menjadi peluang usaha pelayanan jasa usaha IT klinik dan networking ini adalah masyarakat umum, pelajar,
mahasiswa, maupun organisasi atau instansi yang menggunakan komputer atau laptop di sekitar tempat usaha. Manfaat sosial, kemajuan usaha juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang IT untuk bisa bekerja di usaha ini, serta masyarakat yang masih awam dengan dunia IT bisa mendapatkan informasi dari layanan jasa yang kami tawarkan. Teknologi dan bahan baku produksi. Karena usaha ini bergerak di bidang teknologi informasi, maka hardware dan software yang kami gunakan adalah produk terbaru dari perkembangan teknologi komputer, seperti sistem operasi Windows, Linux, aplikasi antivirus terbaru, aplikasi terbaru lainnya, serta perangkat untuk jaringan lokal, juga berbagai aksesoris komputer. Untuk landasan hukum, badan usaha yang kami dirikan ini baru dan belum mempunyai badan hukum yang tetap. Namun dalam perkembangannya, nanti kami akan mengajukan pembuatan NPWP agar kami mempunyai badan hukum yang tetap. Keuangan. Untuk pendirian usaha IT klinik dan networking, secara garis besar kami membutuhkan dana investasi awal senilai lebih kurang 25 juta. Namun rincian dananya akan kami jelaskan pada bab aspek keuangan. Bab 2 aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Untuk saat ini jumlah prospek pasar di bidang servis komputer, khususnya di daerah Tangerang Selatan, masih sangat luas. Untuk itu kami berfokus pada daerah ini, yaitu di daerah Kecamatan Sodong Lihir, yang mana kami melihat kebutuhan jasa IT cukup tinggi. Analisis pemasaran, konsumen, sasaran utama konsumen, pelajari siswa SMP, SMA, mahasiswa yang masih aktif, pegawai perkantoran seperti guru, dosen, pegawai kantor berada di tempat usaha, teman-teman dari kami yang sudah mengetahui kapasitas kerja dan kemampuan kami. Konsumen yang sudah pernah menjadi pelanggan sebelumnya, masyarakat sekitar tempat usaha pada umumnya. Bidang usaha yang dijalankan, instalasi komputer, servis hardware, software, rental komputer, jaringan komputer, jual beli komputer, dan aksesoris. Layanan yang saya sediakan konsultasi gratis di bidang IT. Strategi pemasaran, keterangan produk yang akan dijual dikhususkan pada pelayanan jasa dan aksesoris komputer, yang mana pelayanan jasa ini dilakukan oleh pegawai yang sudah memiliki skill dan keterampilan bidang usaha. Keunggulan produk dan jasa, kami tidak hanya menyediakan pelayanan jasa saat pelanggan masuk, namun untuk jaringan kami memberikan maintenance atau garansi untuk produk yang bermasalah. Harga produk yang kami tawarkan bergantung pada tingkat atau level permintaan dari konsumen. Namun semua bentuk harga akan terjangkau oleh konsumen. Jalur penjualan produk dan jasa akan kami lakukan secara indoor dan outdoor, di mana tidak hanya di tempat usaha, tapi kami akan menerima layanan antar dan jemput produk penjualan kami. Promosi. Untuk promosi prioritas utama kami adalah melalui website, Facebook, Twitter, radio, dan pamflet yang akan disebar. Analisis pesaing. Tahap survei pesaing, adapun tahap survei yang kami lakukan untuk meninjau pesaing di sekitar lokasi usaha yang akan kami lakukan, yaitu di daerah Tangerang dan Tangerang Selatan. Jumlah pesaing masing-masing di Kota Semarang ada 5 servis komputer dan penjualan. Di Tangerang Selatan pun ada 5. Keunggulan dan kekurangan, kelebihannya penjualan aksesoris sudah lengkap, jumlah pelanggan tetap yang sudah banyak, tingkat kepercayaan konsumen yang sudah tinggi, modal yang besar, serta penjualan dan pembelian barang komputer. Kekurangan, tingkat pelayanan jasa yang masih kurang nyaman dan ramah, keterlambatan waktu perbaikan komputer, bahkan untuk instalasi komputer itu mencapai 1 hingga 2 hari, kemampuan anggota teknisi yang masih minim, semua bentuk pelayanan jasa mempunyai nilai bayar, susah untuk menerima panggilan langsung ke rumah, terakhir monoton untuk penjualan dan servis komputer saja.
peluang pasar dari beberapa kekurangan yang ada pada pesaing, maka kami bisa melihat peluang pasar yang cukup menguntungkan, di mana untuk menarik pelanggan kami menyediakan layanan scan virus gratis dan konsultasi masalah IT. Bab 3, aspek produksi, produk dan jasa. Jenis layanan jasa yang kami tawarkan pada usaha IT support dan networking meliputi instalasi komputer, install program aplikasi, kemudian maintenance komputer meliputi perbaikan, upgrade, dan virus scanning. Instalasi jaringan lokal, pemasangan jaringan warnet, pemasangan switch untuk rumah, pemasangan jaringan wireless, pembuatan hotspot area, instalasi program aplikasi billing untuk warnet, konsultasi IT, konsultasi masalah pemakaian sistem operasi, jaringan internet, konsultasi masalah pemakaian software aplikasi, layanan jasa pendukung editing foto dan video, jual beli aksesoris komputer, jual beli komputer baru dan second, dan maintenance jaringan. Proses produksi, instalasi komputer, adapun teknis dalam pelaksanaan instalasi komputer, konsumen bawa laptop atau PC ke tempat kami, ataupun kami datang langsung ke tempat konsumen. 2. Menanyakan permasalahan yang dihadapi. Jika konsumen meminta install ulang, maka akan dikerjakan secara cepat, maksimal 2 jam. Instalasi jaringan, adapun teknis pelaksanaannya. Untuk jaringan warnet, langsung datang ke tempat dan melakukan pemasangan. Jika konsumen ingin tahu, semua alat akan disediakan. Maintenance akan kami berikan selama 1 bulan, terhitung sejak warnet sudah beroperasi. Untuk jaringan home, kami juga akan langsung masang ke rumah. Konsultasi IT scan virus gratis, ini kami lakukan secara gratis sebagai keunggulan dari produk kami. Konsumen bisa datang langsung, menanyakan masalah yang terjadi, dan kami akan memberikan solusi dari masalah ini. Bahan baku yang kami gunakan, ini untuk instalasi komputer, ada software, dan maintenance, ada obeng, adaptor, power supply, kemudian ada cleaner, obeng, antivirus, kemudian untuk aksesoris ada grip tool, jack RC, kabel UTP, modem ADSL, HP2.8, dan aplikasi billing. Analisis kebutuhan dan rencana pengembangan SDM, akan merekrut karyawan baru, karena SDM yang sekarang masih merangkap jabatan. Kami akan training karyawan baru untuk ditempatkan pada cabang baru nanti, dan kami akan saling berbagi ilmu dan saling membantu untuk menerapkan sistem jualan melalui internet marketing. Rencana pengembangan usaha ini kami kembangkan dengan semangat dan komitmen yang kuat. Bahkan kami akan membuat cabang baru di daerah yang sangat dan memiliki peluang untuk usaha ini. Keberhasilan usaha, kami yakin usaha ini akan berkembang terus dan keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya pelayanan jasa yang ramah, letak yang strategis, keunggulan layanan scan virus gratis, anggota tim yang mempunyai link dan partner yang cukup banyak, kemampuan dan skill dari anggota tim, dan harga dari jasa yang ditawarkan yang terjangkau. Analisa SWOT dapat terhadap masyarakat, dengan adanya produk dan jasa yang unik mendapatkan dukungan terhadap masyarakat, memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa perkembangan komputer sangat cepat, dan kami bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan sehingga kami mengerti bisnis real. Teknologi yang kami terapkan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya sebagai media referensi mereka dalam membeli suatu produk. Memberikan peluang kerja untuk teman yang mempunyai skill di bidang IT. Bab 4, aspek keuangan. Untuk asumsi penjualan yang tertera di bawah ini adalah prediksi penjualan yang terjadi bulan pertama. Berdasarkan studi lapangan yang telah kami lakukan dengan mensurvei beberapa toko servis komputer yang terdapat pada harga, perkiraan omset, dan data-data tersebut adalah bersumber dari pedagang yang berada di pasar baru. Kami menargetkan penjualan terjadi peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 10% dari total penjualan pada tahun terakhir. Berikut untuk RAB,
Biaya yang diperlukan untuk membuka usaha ini sebesar 19.559.000 dengan rincian sebagai berikut. Sewa toko 6 juta, pembelian etalase 1.150.000, pembelian dinding 135.000, tikar 130.000, alat kebersihan 50.000, pemasangan CCTV 175.000, pembelian alat perangkat komputer 3,5 juta, speaker 100.000, printer 625.000, meja komputer 350.000, alat servis 75.000, hub router 450.000, modem ADSL 350.000, DVD extra 400.000, serta aksesoris komputer seperti yang tertera di tabel berikut dengan jumlah total berikut. Jadi untuk total keseluruhan kami kalkulasikan ditambah biaya tak terduga 2 juta rupiah, jadi total 19.559.000. Menutup kesimpulan, wirausaha di bidang IT pada saat ini merupakan salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang IT yang merambah hampir ke semua bidang, banyaknya kantor-kantor atau instansi swasta maupun pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan yang dikerjakan menjadi bukti nyata pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Atas dasar tersebut, saya menganggap usaha di bidang IT yang akan dilaksanakan sangat prospektif, khususnya di wilayah Kecamatan Gading Serpong yang masih minim pelayanan jasa di bidang IT. Semoga dengan disusunnya proposal ini menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam memberikan modal untuk usaha yang terhadap komputer. Berikut daftar pustaka. Sekian untuk presentasi proposal usaha bisnis saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.